Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Mudah-mudahan anak-anakku semuanya tetap sehat, semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan bab 7, yaitu tentang rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadikan ilmu yang manfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Kompetensi dasar pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa rendah hati, hemat, dan hidup sederhana adalah perintah agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana sebagai implementasi pemahaman dari Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 27 dan hadis yang terkait. 3. Memahami Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 27 dan hadis terkait tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Membaca Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 27 dengan tartil. Next. Coba sekarang apa yang kalian ketahui tentang rendah hati, hemat, dan sederhana? Next. Rendah hati itu ya adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Berarti sikap yang tidak merasa lebih dari orang lain, berarti orang yang tawadhu. Rendah hati disebut juga dengan tawadhu. Orang yang tawadhu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang apa hemat itu? Hemat adalah sikap hidup yang mengandalkan diri sendiri untuk mencukupkan kebutuhannya sehingga tidak boros dan tidak kikir. Next. Sekarang kalau sederhana itu apa ya? Kok bisa membuat hidup lebih mulia? Hidup sederhana adalah hidup yang mengandalkan diri sendiri untuk tidak melakukan pemborosan. Dengan sederhana akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih tenang dan tentram. Karena berpoya-poya dan menghambur-hamburkan harta adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan.
Sekarang dalil tentang perilaku rendah hati, hemat dan hidup sederhana disebutkan di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 tentang rendah hati. Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27 ya, tentang hidup hemat dan sederhana. Juga hadis tentang perilaku rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Next. Sekarang mari kita baca bersama-sama dalil tentang rendah hati yang terdapat di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, yang artinya dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Yaitu Quran surat Al-Furqan ayat 63. Untuk arti ya mufradat, yaitu kalian baca di dalam buku paket. Next. Sekarang pesan-pesan mulia dari surat Al-Furqan ayat 63. Di dalam ayat ini Allah mengajarkan agar kita memiliki sifat rendah hati. Sifat rendah hati itu ya, sifat rendah hati ini harus diwujudkan dalam setiap perilaku, baik terhadap diri sendiri, terhadap Allah maupun terhadap orang jahil yang menyapa kita. Karena dengan rendah hati akan ya keridhaan Allah di dunia dan di akhirat. Coba berarti kita dianjurkan untuk bersikap rendah hati, baik terhadap diri sendiri, terhadap Allah. Apa contohnya rendah hati terhadap Allah? Ya, hendaknya selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Contoh saja sholat. Kalau kalian tidak mau melaksanakan sholat, berarti kalian termasuk sombong. Ya, karena Allah itu tidak butuh dengan kita, tapi yang butuh dengan Allah adalah kita. Makanya segala sesuatu ya kita hendaknya selalu mohon kepada Allah. Jangan sampai kalian tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, tapi malah melaksanakan apa yang dilarang. Itu berarti termasuk orang-orang yang tidak rendah hati. Next. Sekarang Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubattir tabtira. Innas sadaq ya. Coba saya ulangi. Innal mubaddirina kanu ihwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbi kafura. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan.
Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Berarti Quran surat Al-Isra menjelaskan tentang hidup sederhana, juga tentang hemat. Jangan sampai kita menghambur-hamburkan harta. Harta hendaknya digunakan secara benar, sesuai dengan kebutuhan. Jangan untuk berpoya-poya. Contohnya kalau kalian punya uang, kalian buat untuk minuman keras, lah itu berarti menghambur-hamburkan uang karena tidak bermanfaat. Ya, kalau kita menjadi orang yang boros, ya itu berarti dilarang oleh Allah, karena pemborosan itu adalah saudara setan. Sekarang Quran surat Al-Isra ayat 27. Ayat ini diturunkan oleh Allah dalam rangka menjelaskan kaum jahiliyah yang salah. Pada waktu itu ya, kaum jahiliyah itu kesenangannya yaitu berpoya-poya. Mereka senang berpoya-poya dan menghambur-hamburkan harta. Kemudian dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa berpoya-poya serta menghambur-hamburkan harta itu merupakan perbuatan setan. Berarti asbabun nuzul surat Al-Isra ayat 27, ya, pada zaman kaum jahiliyah itu ya kesenangannya berpoya-poya, menghambur-hamburkan harta. Kemudian Allah menurunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad. Sekarang kandungan surat Al-Furqan ayat 63, yaitu larangan berperilaku sombong dan meremehkan orang lain. Ya, kita tidak boleh sombong. Hendaknya kita menjadi orang yang tawadhu, yang rendah hati. Juga membahas tentang Allah memuliakan orang yang rendah hati. Ya, kalau kita menjadi orang yang rendah hati, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27, perintah mengasihi kerabat, orang miskin dan ibnu sabil. Terhadap orang miskin kita jangan sewena-wena, hendaknya kita mengasihinya. Ibnu sabil, siapa tahu ibnu sabil? Ibnu sabil itu orang yang dalam perjalanan untuk menuntut ilmu tapi kehabisan bekal. Terus juga larangan berperilaku boros, ya, jangan sampai kita boros. Apa toh boros? Membelanjakan harta tidak sesuai apa yang dibutuhkan. Berarti ya, itu kalau kita berbelanja tidak penting, ya, jangan ya membeli sesuatu. Kalau kita butuh, ya kita hendaknya ya kita turuti. Tapi kalau tidak yang bermanfaat, jangan sampai kita membelanjakannya. Kandungan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Majah dan Ahmad, kesombongan wujud kekufuran kepada Allah. Berarti orang yang sombong itu wujud kekufuran kepada Allah. Juga perintah berperilaku hemat dan hidup sederhana. Sekarang perilaku rendah hati, hemat dan sederhana. Rendah hati artinya menghormati dan tidak sombong. Contohnya tidak sombong saat mendapatkan pujian. Kalau kalian
ya mendapatkan pujian dari seseorang, jangan besar kepala. Terus hemat dan sederhana. Hemat artinya berhati-hati dan tidak boros. Contohnya ya, kalau kita menjadi orang hemat dalam menggunakan air, kita hendaknya hemat. Kalau tidak ada perlu, jangan kita pakai. Hemat listrik. Nah, itulah ya. Kalau kita ya listrik tidak perlu terus selalu dinyalakan terus, berarti kan termasuk pemborosan. Sederhana artinya bersahaja dan tidak berlebih-lebihan. Contohnya makan dan minum secukupnya. Demikian untuk materi bab 7 untuk hukum bacaan ya. Sampean lihat di buku diktat. Nah, saya akan ya menyampaikan materi ulangan semester ganjil. Hendaknya kalian pelajari, berarti bahan-bahan untuk ulangan semester ganjil yaitu dimulai dari bab 1. Meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Kalian baca latihan soal-soalnya yang ada di buku diktat. Yang kedua, menghindari minum-minuman keras, judi dan pertengkaran. Yang ketiga, mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Bab 4, lebih dekat dengan Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Yang kelima, jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Yang keenam, pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Yang ketujuh, rendah hati, hemat dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Itulah materi besok untuk ulangan semester ganjil. Tolong anak-anakku semuanya ya, latihan-latihan yang ada di buku hendaknya selalu dibaca, sehingga dengan banyak membaca kalian ya lebih mudah untuk mengerjakannya. Ya, demikian dari kami ya. Saya doakan mudah-mudahan anak-anakku dalam pelaksanaan ujian besok diberi kelancaran oleh Allah dan mendapatkan nilai yang diharapkan, nilai yang bagus. Terima kasih dari kami. Apabila ada hal-hal yang kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.